Bisa teman-teman lihat di sini saya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp870.000. Jadi silakan teman-teman simak video ini sampai selesai dan saya harap jangan teman-teman skip jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC. Dikarenakan untuk di aplikasi ini juga yang akan saya rekomendasikan adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK ataupun status legalitasnya masih bersifat ilegal. Jadi nanti setelah di ACC jika berniat untuk melakukan aksi galbay dipersilakan. Karena untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan juga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas ataupun aktivitas seperti biasa. Nah, baik teman-teman semuanya, bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana memberikan informasi-informasi serta edukasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya sapa terlebih dahulu bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-temanku semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman. Dikarenakan seperti biasanya, di sini saya akan memberikan informasi-informasinya tentang aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, namun sebelum masuk ke inti videonya ya teman-teman, bagi kalian yang baru saja ingin melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair yang ilegal, teman-teman harus memperhatikan untuk keamanan data-data kalian. Untuk di bagian kontak, kemudian telepon, pesan, kotak masuk, dan juga ruang memori ataupun penyimpanan kalian. Harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin. Usahakan teman-teman menggunakan data-data yang fake seperti di bagian penyimpanan ataupun ruang memori nanti. Usahakan teman-teman hapus semua foto-foto pribadi kalian dan gantilah dengan foto-foto orang lain. Jangan sampai teman-teman menggunakan foto-foto yang real kalian. Untuk di bagian kontak nanti teman-teman tinggal ubah saja kontaknya, nanti tinggal menggunakan kontak nomor slot ataupun nomor yang lainnya. Usahakan jangan memakai nomor pribadi. Dikarenakan jika nantinya kalian menggunakan data-data yang real, maka yang ada jika pengajuan teman-teman autol, data-data kalian akan tersadap dan data-data kalian akan disebarluaskan ataupun disalahgunakan oleh pihak DC dalam aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, kemudian untuk di langkah berikutnya teman-teman harus memiliki rawatan terlebih dahulu di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, seperti aplikasi Danamu, Investri, Kredit Pintar, EasyCash. Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah berlisensi dan berizin di OJK. Nah, jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan di OJK dan juga teman-teman tidak melakukan aksi galbay dalam aplikasi OJK tersebut, jadi pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan juga dengan cepat. Namun, jika teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK dan teman-teman itu belum pernah melakukan peminjaman di OJK, maka sudah saya pastikan mau berapa kali pun teman-teman mencoba dan juga mau seberapa banyak aplikasi yang sudah teman-teman coba ajukan. Namun jika teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK, secara otomatis data-data kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Jadi, bagi kalian yang berpikir kenapa kok masih saja autol pada saat melakukan peminjaman, yaitu disebabkan karena teman-teman tidak memiliki rawatan yang baik di OJK. Kemudian teman-teman sebelum melakukan peminjaman, kalian jangan sampai terkecoh ataupun terburu-buru dengan tampilan yang diberikan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Dikarenakan ya, sekarang banyak sekali platform pinjaman yang ilegal menawarkan limit pinjaman tinggi sampai dengan 20 juta rupiah lebih.
Nah, jadi harap teman-teman jangan terburu-buru, kalian cek terlebih dahulu data-data kalian apakah aman ataukah tidak. Jika belum aman, maka jangan coba-coba mengajukan. Karena untuk di aplikasi pinjol ilegal, teman-teman resikonya sangat besar sekali ataupun tinggi sekali jika tidak tahu bagaimana cara-caranya. Dan juga biasanya untuk jumlah pinjaman yang dicairkan setelah di ACC hanya Rp600.000 serta tenor selama 7 hari dan bunganya sangat tinggi sekali. Jadi harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin ya teman-teman. Nah, jadi itulah tadi hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Jika nantinya teman-teman sudah mengkondisikan semuanya, maka nanti teman-teman akan diproses dengan mudah ya pada saat melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik teman-teman, sebelum melanjutkan ke inti videonya ataupun ke inti aplikasinya ya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon terus dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya serta menyalakan tombol loncengnya ya, agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair ataupun dunia fintech. Nah, baik teman-teman, jadi di sini untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang bernama Rupiah Kurir. Ini teman-teman ya aplikasinya. Nah, di sini sedikit info ya teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman asing dengan aplikasi yang satu ini. Dan sedikit info juga untuk di aplikasi ini tidak tersedia di Google Play Store teman-teman. Jadi aplikasi ini bisa teman-teman dapatkan di link deskripsi yang sudah saya sediakan di bawah. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, untuk di aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Jadi nanti setelah di ACC, jika teman-teman berniat melakukan aksi galbay dalam aplikasi ini, saya persilakan. Dikarenakan untuk di aplikasi ini tentunya aman sekali untuk digalbay teman-teman dan tidak ada DC lapangannya. Karena pihak Kominfo pun sendiri sudah menganjurkan kepada kita semua masyarakat Indonesia bahwa Kominfo sudah menerangkan secara jelas-jelasnya ya sejak tahun 2018 bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-temanku galbaikan saja jika sudah di ACC. Namun sebelumnya kita harus mengecek terlebih dahulu ya teman-teman untuk izin akses aplikasi ini. Mengakses apa-apa saja pada smartphone kita dikarenakan masih bersifat ilegal. Bisa teman-teman lihat aplikasi ini hanya mengakses perizinan ke lokasi. Nah, namun meskipun aplikasi ini hanya mengakses ke lokasi, kalian harus tetap mengkondisikan seluruh data-data kalian ya. Kalian bisa cek saja video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara-cara ataupun proses-proses pengamanan data-datanya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baiklah, sekarang kita langsung saja yang membuka aplikasinya. Saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya dalam aplikasi Rupiah Kurir ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, seperti inilah tampilan dari aplikasi Rupiah Kurir. Untuk di aplikasi Rupiah Kurir sendiri menawarkan limit pinjaman tertingginya hingga 20 juta rupiah lebih dengan tenor diberikan 3 sampai 12 bulan lebih. Nah, namun di sini teman-teman sedikit info, kalian jangan sampai tergesa-gesa, jangan sampai terburu-buru. Meskipun tenor yang diberikan tinggi dan jumlah yang diberikan tinggi, kalian jangan sampai terburu-buru. Karena biasanya setelah nanti di ACC kebanyakan hanya di ACC Rp600.000 dan juga itu semua tergantung dari nanti data-data teman-teman. Jika akurat juga akan lebih tinggi pendapatan ataupun limit yang didapat ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan limit dari aplikasi Rupiah Kurir? Teman-teman bisa klik saja aktifkan sekarang. Nah, di langkah pertama ini teman-teman kita disuruh mengisi informasi pribadi ya. Nah, di sini untuk poin-poin pentingnya agar mudah dan cepat di ACC, nanti untuk di bagian status tempat tinggal ini teman-teman isilah berdasarkan dengan sebenar-benarnya di mana kalian bekerja, jangan diisi ngasal teman-teman. Dan usahakan kalian harus menulis huruf kapital, jangan sampai menggunakan huruf yang kecil untuk di penulisan alamat lengkap domisili. Nah, untuk di pengisian email nanti juga usahakan teman-teman harus membuat email yang fake terlebih dahulu ya. Jika teman-teman nanti belum memiliki akun cadangan ataupun email cadangan. Karena jika teman-teman nanti menggunakan email yang resmi, maka nanti secara otomatis data-data kalian akan tersadap oleh pihak aplikasi ini. Nah, untuk di tujuan pinjaman nanti tinggal teman-teman juga sesuaikan saja.
Nah, jika kalian sudah mengisi tahap informasi pribadi, kalian bisa klik saja konfirmasi. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan ya untuk di bagian informasi kontak darurat. Nanti dibutuhkan 2 buah kontak darurat, teman-teman. Nah, tinggal nanti kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Dan jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi nanti, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian nanti setelah mengisi informasi kondak akan disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, untuk keuntungan di aplikasi ini teman-teman ya, kalian bisa menggunakan akun bank orang lain meskipun kalian tidak memiliki akun bank. Jadi seperti itu. Namun harus diisi dengan lengkap dan benar ya teman-teman. Dan setelah itu juga nanti teman-teman akan diarahkan untuk di penguploadan foto KTP bagian depan teman-teman. Jadi harap diisi dengan benar, jangan sampai salah. Dikarenakan untuk keunggulan di aplikasi ini kita tidak memerlukan verifikasi wajah. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika nantinya teman-teman sudah mengisi semua informasi yang dibutuhkan dalam aplikasi ini, jika teman-teman berniat melakukan peminjaman, teman-teman bisa klik saja mulai pinjam ya. Maka nanti akan secara otomatis data-data kalian itu akan segera diperiksa oleh pihak analis maupun pihak audit. Dan biasanya dalam proses pemeriksaan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Jadi harap dipastikan smartphone dalam keadaan aktif karena pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.